Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video ini saya akan menjelaskan step by step langkah untuk melakukan instalasi Ubuntu 18.04 menggunakan VirtualBox pada Windows 10. Langkah pertama yang harus kita lakukan adalah pertama tentunya kita harus download terlebih dahulu VirtualBox ini. Harus download dulu aplikasi VirtualBox. Silakan kunjungi virtualbox.org, kemudian pilih menu download di sebelah kiri dan pilih Windows host karena kita menggunakan Windows 10 ya. Namun yang menggunakan sistem operasi lain ya bisa menggunakan pilihan yang lain ya, baik itu Linux, Solaris, RISC dan lainnya. Nah, ini bisa kita tunggu sebentar untuk proses downloadnya. Nah, selain itu ya sambil menunggu proses download ya tentunya untuk melakukan instalasi Ubuntu 18.04 kita juga harus punya file ISO dari Ubuntu 18.04. Jadi di sini sebenarnya saya sudah download, sudah ada file dari Ubuntu 18.04 itu di dalam folder saya, tapi ini ada 18.04 dengan ukuran 2,34 GB. Nah, namun jika yang belum ya, memiliki file tersebut bisa download di Ubuntu, cari aja 18 download. Bisa di sini Ubuntu 18.04 LTS Bionic Beaver. Sambil menunggu download VirtualBox, jadi bisa download di sini. Dan ya, yang akan kita install adalah yang versi 64 bit dari Ubuntu 18.04 ini. Ini agak lama karena sedang sambil download VirtualBox sih. Nah, yang dipilih adalah yang 64 bit AMD 64 ya, desktop image, yang desktop bukan yang server image. Baik, ini udah selesai ya, tinggal dijalankan saja untuk melakukan proses instalasi dari VirtualBox ini. Saya akan menggunakan VirtualBox yang versi terbaru saja. Ini saya jalankan dulu. Akan prepare to install, kemudian ya untuk instalasi VirtualBox saya rasa ini sangat mudah, yaitu tinggal next saja ya, tinggal ya kalau memang untuk lokasi VirtualBox-nya ya silakan kalau mau mengubah posisi ataupun tempat untuk file VirtualBox-nya, tapi saya langsung saja ya, ini langsung next saja dan yes untuk proceed with installation now. VirtualBox yang diinstal adalah VirtualBox versi 6.1.36. Baik, ini proses sudah selesai. Klik finish, kita langsung start Oracle ataupun uncek saja, kemudian finish dan kita cari VirtualBox. Kita install, kita buka ya, karena kita sudah ada aplikasi VirtualBox-nya ya. Ini sebenarnya saya sebelumnya sudah pernah menginstal VirtualBox, makanya dia akan load semua virtual mesin saya yang ada sebelumnya ya. Jadi kalau yang baru menginstal VirtualBox nanti di sini akan kosong saja isinya. Ini saya hapus saja. Nah, sekarang udah kosong ya, ini masih saya gunakan. Nah, proses ya karena kita sudah ada aplikasi VirtualBox dan
kita sudah juga punya ISO dari Ubuntu-nya yang sudah di-download tadi ya. Untuk download tadi ya silakan klik ini, langsung dia akan langsung download, tapi tentunya menggunakan internet yang stabil dan tanpa kuota. Ini cancel saja, silakan dilakukan secara mandiri. Nah, kita langsung saja ke VirtualBox-nya. Ya, setelah ini kita harus tentunya membuat virtual machine atau kita merakit komputer secara virtual, walaupun mungkin nanti yang dirakit itu hanya RAM, prosesor, dan penyimpanannya. Ini saya klik mesin, kemudian new, kita akan membuat komputer virtual, namanya terserah, kemudian karena yang akan kita install di dalam komputer ini adalah Ubuntu, ya kita pilih Linux, kemudian ini kita pilih Ubuntu 64 bit, ya sesuaikan dengan ISO yang sudah kita download ya. Yang kita download tadi adalah yang 64 bit. Kemudian next ya. Atau bisa juga kalau mau memindahkan tempat penyimpanan virtual disk image-nya nanti, karena ya sesuaikan di mana tempat kalian akan menyimpan virtual disk image-nya, karena lumayan ya ukurannya bisa akan besar nanti ya, sekitar ya kalau ISO-nya tadi 2,5 GB ya bisa nanti setelah udah menjadi virtual disk image dia bisa menjadi 2 kali lipat dari ukurannya, bisa jadi 5 GB. Ya, ini saya tidak akan memindahkan, silakan sesuaikan, saya next saja. Nah, kemudian kita harus menentukan ukuran dari memorinya ataupun RAM-nya. Nah, ini saya akan menggunakan 1 GB saja ya, karena kita masih menggunakan Ubuntu 18.04 ya, saya rasa 1 GB pun masih cukup. Saya next, kemudian ini pilih create a virtual hard disk ya, kita menggunakan virtual hard disk dan create, kita pilih virtual box disk image, next lagi, kemudian pilih dynamically allocate agar dia tidak langsung mengambil ataupun mengalokasikan fixed size ya, langsung ambil. Kalau kita pilih 10 GB nanti dia akan ambil langsung 10 GB dari hard disk kita. Ini saya next saja. Nah, untuk ukuran dari filenya ya saya akan pilih ya gunakan 15 GB saja, kemudian create. Nah, tapi ini ya untuk hard disknya sesuaikan dengan berapa banyak kalian ya, usahakan setidaknya 10 GB ada yang karena saya menggunakan C, saya di sini ada lumayan banyak yang kosong, jadi mungkin saya bisa 50 GB pun saya tidak masalah. Namun saya akan gunakan hanya 15 GB karena memang file instalasi yang dibutuhkan pun tidak terlalu banyak di sini. Jadi saya akan menggunakan 15 GB. Ini create. Oke, ya, komputer virtualnya sudah jadi, namun saya akan ubah lagi sedikit settingannya ya. Sebenarnya di sini kita juga bisa tambahkan core prosesornya, apakah ingin 1 saja atau 2. Tapi kalau yang punya komputer ataupun laptop dengan CPU-nya yang masih model lama, mungkin ada yang 4 core saja, ya gunakan 1 CPU saja. Tapi karena ini ada 8 CPU, bisa tambahkan menjadi 2 core ya, agar memang nanti pada saat instalasi tidak terlalu lama ya. Tapi kalau yang mau aman ya setidaknya melihat warna hijau ini saja, minimalnya sampai 3 lah kalau ini. Kalau ini udah sampai merah direkomendasikan, tapi saya akan merekomendasikan di bawah hijau, atau mungkin lebih baik lagi kalau 1 CPU agar memang Windows yang kita gunakan tidak ada terjadi crash ataupun hang nantinya. Ini saya akan gunakan 2 core ya, saya gunakan 2 core, kemudian kita pilih storage ya.
kemudian di sini empty, ya saya pilih tempat untuk file instalasi dari Ubuntu-nya kita akan letakkan di sini. Kemudian pilih gambar disk yang ada di sebelah kanan ini. Baik, kemudian choose a disk file agar nanti pada saat komputernya dinyalakan dia akan langsung memuat file Ubuntu 18.04 ini. Nah, jadi silakan cari di mana kalian meletakkan file Ubuntu 18.04 ini. Saya open, ya, kemudian langsung oke. Sekarang kita jalankan komputernya seperti ini, kita klik start sama seperti kita menyalakan komputer ataupun memencet tombol power pada komputer kita. Start, dan dia akan load file instalasi ataupun ISO yang sudah kita download tadi. Nah. Oke, ya ini udah buat file ISO-nya. Kemudian barulah kita akan melakukan langkah untuk instalasi Ubuntu 18.04 pada komputer virtual ini. Nah, ini udah masuk ke dalam booting, ya, proses booting Ubuntu-nya. Nah, di sini ada dua pilihan, ya, karena yang pertama itu try Ubuntu, yang kedua itu install Ubuntu. Ya. Kemudian di sebelah kiri juga ada pilihan bahasa, ya, silakan. Ya, sebenarnya kalau bahasa mungkin ada dua, English dan Indonesia mungkin yang biasa kita gunakan, ya. English dan Indonesia ada ya. Indonesia. Oh, ternyata sepertinya English ada di Indonesia. Saya biasanya menggunakan English saja yang memang sudah baku penulis komen-komennya dan kata-katanya. Untuk try Ubuntu ini biasanya jika kita ingin mencoba dulu, ya, melihat tampilannya terlebih dahulu, ya kita bisa pilih try Ubuntu. Namun di proses ini kita akan langsung melakukan proses instalasi saja. Jadi kita akan install Ubuntu. Oke, ini pemilihan keyboard layout, ya, boleh kalau mau cek keyboard sesuai atau tidak, ya ini udah sesuai karena saya menggunakan English US saja. Kemudian continue. Nah, jika ini karena VirtualBox saya terkoneksi dengan internet, dia akan ada pilihan apakah download, update while installing Ubuntu. Kalau ada di sini pilihan ini, ya kita unchecklist saja agar prosesnya tidak terlalu lama. Tapi kadang kalau VirtualBox kita atau komputer kita tidak terkoneksi dengan internet, ini tidak bisa di unchecklist, dia akan diabaikan saja, ya, kalau tidak bisa diklik. Kita akan pilih normal installation di sini. Ya, continue. Kemudian, ya, karena kita menggunakan virtual machine, ya, jadi kita bisa pilih pilihan pertama di sini, ya, hapus semua data kemudian install Ubuntu. Ya, karena yang dihapus itu bukan data yang ada di Windows, tapi yang ada di virtual machine kita. Ya, di virtual machine ini belum ada data apapun. Jadi kita bisa pilih ini, dan install now, dan continue. Oke, nah di sini biasanya kalau memang kita sudah lokasi udah di Jakarta, dia akan langsung ke titik Jakarta, atau bisa pilih kalau memang posisinya nanti pada saat install di sini, ya kita tinggal klik saja di Jakarta. Langsung continue. Kemudian tambahkan username-nya, saya tambahkan nama saya saja.
Kemudian password, gunakan password ini minimal passwordnya hanya 1 karakter pun tidak masalah, saya gunakan dari 1 karakter. Confirm, dan saya pilih require my password. Setiap kita mau buka ataupun login, ya dia akan minta passwordnya. Kalau yang ini dia akan setiap restart dia tidak akan meminta untuk memasukkan password. Silakan pilih yang sesuai dengan keinginan. Ini bebas. Yang penting nanti harus mengingat password yang kita gunakan. Saya continue tadi ya. Oke, ya, ini udah masuk ke proses copy files ke, jadi akan mengcopy files instalasi ini ke virtual machine, kemudian akan melakukan proses instalasi. Baik, untuk proses tadi saya skip ya, jadi karena akan memakan waktu beberapa menit ya, tergantung dari spek komputer ataupun virtual machine yang kalian setting. Nah, jadi kalau udah selesai proses instalasinya akan berakhir di sini. Dia akan meminta kita akan memberitahukan bahwa installation is complete, kemudian kita harus ataupun membutuhkan kita harus restart komputer ini. Ya, jadi komputer bukan komputer Windows-nya tapi virtual machine-nya yang harus kita restart ya. Tinggal klik restart di sini. Jadi akan mematikan virtual machine-nya. Oke, ya. Kemudian kita akan remove the installation medium. Ya, data tadi yang ISO yang sudah kita sematkan itu akan kita remove, ya akan di remove oleh virtual machine. Atau mungkin kalau belum juga sebentar, atau kita tutup saja. Ya, kalau memang terlalu lama ya boleh ditutup saja, power off, kemudian ini di start kembali. Ya, kalau udah proses tadi ditutup pun tidak masalah. Start ulang untuk melihat apakah proses instalasinya udah benar-benar selesai. Oke, ini udah mulai masuk ke dalam proses Ubuntu yang sudah kita install, jadi dia tidak masuk ke dalam file instalasinya lagi. Sebentar untuk login pertama. Kadang juga di awal ini biasanya dia minta kita untuk press enter ataupun ketik enter, tapi di instalasi saya tidak diminta. Nah, tapi kalau ada disebutkan bahwa press enter to remove the file installation, ya ketik aja enter, kemudian dia akan masuk ke sini, klik nama usernya, kemudian masukkan password yang sudah kita inputkan pada saat proses instalasi. Sign in, kemudian dia akan masuk ke dalam sistem operasi yang sudah kita install ini. Untuk memperbesarnya ya sebenarnya bisa view, kalian bisa pakai full screen mode atau mau yang lebih fleksibel bisa scale mode. Switch kita bisa besar untuk ukuran dari ya, atau mungkin bisa kalau mau lebih enak lagi ambil display, sesuaikan sudah ada display. Agak lama dia, masih baru pertama kali.
Nah, ini ada display dan kalian sesuaikan ya untuk ukuran dari resolusi yang digunakan ya, tentunya harus di bawah dari resolusi yang ada di Windows kita. Ini silakan next saja atau di skip saja, agak lama. Oke, agak lama nih ya. Proses instalasi sudah selesai, kalian sudah bisa menggunakan ini, tapi ini sepertinya agak lama loadingnya karena saya menggunakan RAM hanya 1 GB, agak sedikit lama. Display. Ini sih konsekuensinya kalau hanya menggunakan 1 GB untuk RAM-nya, nanti ya prosesnya memang sedikit agak lama untuk membuka aplikasinya. Jadi memang untuk penggunaan VirtualBox ini lebih disarankan untuk yang memang punya RAM setidaknya ada 8 GB sih ya, agar bisa menggunakan RAM 2 GB di virtual machine ini. Ini saya buka virtual display aja belum buka dari itu ya, tapi untuk proses instalasinya udah bisa kita lakukan, sudah selesai. Jadi nanti untuk misalnya mau menggunakan terminal ya, kadang untuk simulasi terminal ya sudah bisa dilakukan. Ya, sudah bisa digunakan di sini. Loading sedikit. Terminalnya kok nggak buka. Sama ya. Nah, ya ini udah terminalnya sudah bisa digunakan. Terus ini bisa kalau hanya menggunakan terminal, tapi kalau kita menggunakan aplikasi-aplikasi yang lain sepertinya tidak akan sangat sulit kalau kita hanya menggunakan di sini RAM 1 GB saja. Setidaknya harus ditambahkan RAM 1 GB lagi ya. Kalau saya coba lagi ya, tapi ini tidak disarankan bagi yang punya RAM untuk fisiknya itu sebesar hanya 4 GB. Prosesor, oh, nah di sini 8. Oke, kemudian saya start kembali. Mungkin akan sedikit lebih lebih nyaman pada saat penggunaannya.
proses loadingnya ataupun bootingnya. Oke, dan dia masuk ke dalam graphical user interface. Sedikit agak mungkin sedikit lebih cepat penggunaannya karena sudah menggunakan RAM terminal. Ya, lebih cepat dibandingkan kita menggunakan yang tadi. Nah, setidaknya memang kalau kita lihat dari sini itu memang sebaiknya 2 GB. 1 GB bisa, tapi kemungkinan ya hanya untuk terminal saja masih nyaman. Tapi kalau ada proses lain yang mengganggu, tentunya di sini akan sangat mengganggu karena RAM-nya hanya 1 GB. Oke, terima kasih. Itu saja dari saya untuk proses instalasi dari Ubuntu 18.04. Ketemu lagi di video yang lain. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.